Bapak Insinyur Moh Jumhur Hidayat MSI kiranya dapat memberi kata sambutan serta arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Pameran Bursa Kerja Luar Negeri atau Job Fair tahun 2013. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Insinyur Muhammad Jumhur Hidayat MSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap teman-teman dari Pemprov DKI Jakarta dan para pejabat BNI DKI serta hadirin beserta Job Fair dari berbagai PKIS. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saja, nggak usah di situ kayak pejabat. Jadi saya ingin sampaikan di sini, di beberapa media saya membaca bahwa pemerintah itu seolah-olah ngotot dengan bisnis penempatan. Ini mungkin saya perlu meluruskan kepada mereka yang berjuang untuk memperbaiki Undang-Undang Perlindungan TKI, revisi Undang-Undang TKI. Di situ mengatakan bahwa telunjuknya diarahkan terus kepada pemerintah, seolah-olah pemerintah tuh ngegebrak-gebrak orang jadi TKI. Nah, saya ingin tegaskan di sini bahwa pemerintahan sekarang ini justru menghentikan penempatan TKI khususnya PLRT ke 5 negara sekaligus. Dan ini udah berjalan bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Ya, jadi kalau mau menuding, saya rasa saat ini kurang tepat. Barangkali kalau kita bicara pada masa lalu iya, tapi sekarang tidak. Sekarang ini ada sekitar 30-40 ribu kesempatan kerja ke luar negeri untuk PLRT itu dihentikan oleh pemerintah karena pemerintah ingin perlindungannya paripurna. Pemerintah berunding, kerja keras dengan berbagai kalangan supaya memastikan perlindungan itu bagus. Ini untuk PLRT. Nah, jadi tidak benar kalau itu ada tuduhan seperti itu saat ini kepada pemerintah. Ya, jadi ini penting untuk diketahui agar jangan sampai membuat pernyataan yang tidak punya dasar, tidak punya basis seperti itu. Nah, hadirin sekalian, saya ingin juga mengatakan bahwa pemerintah juga sesungguhnya itu tidak menggebrah-gebrah orang bekerja ke luar negeri pada sektor TKI yang non PLRT, juga tidak. Jadi kalau adik-adik yang ada di Indonesia dimanapun mereka berada bisa bekerja di tanah air, ya bekerjalah, mengabdilah di tanah air, itu yang paling utama. Ya. Namun kalau tempat pengabdian itu belum ada dan ada pengabdian lain, ya di tempat lain, di negara lain, baru kita memfasilitasi. Jadi tidak dibalik-balik. Pergi ke luar negeri sana, gajinya besar, tidak. Gaji besar kemudian kirim uang ke situ, tidak seperti itu. Bahkan saya lebih menghargai orang yang bisa dengan, apalagi dia kaum profesional, dengan upah di Indonesia tapi ada tempat untuk mengabdi, ya, tapi kemudian dia tetap bekerja di Indonesia karena dia memang ada tempat bekerja, dibandingkan kemudian dia dapat tawaran di luar negeri, kemudian dia pindah ke luar negeri dengan gaji yang lebih besar. Buat saya lebih menghargai orang yang tetap bekerja di tanah air, walaupun dengan gaji yang katakanlah belum optimum, tapi dia tenaganya dibutuhkan oleh bangsa ini. Artinya Anda semua betul-betul berbakti kepada bangsa dengan nyata. Ya, itu harus jelas. Ada profesional-profesional yang gajinya $5.000 di Indonesia. Dia diperlukan di bangsa ini. Tapi dia memilih bekerja $10.000 di luar negeri. Dia pindah ke luar negeri. Sementara di kalangan di dalam negeri akhirnya kesulitan mencari orang yang punya kapasitas seperti itu. Saya tidak mengutuk, ya, tapi saya mengharapkan tidak seperti itu. Ya, ada orang memang gaji di level-level tertentu $5.000, $10.000, tapi dia pergi ke luar negeri tawaran bisa $20.000, 200 juta gajinya, 150 juta gajinya. Ya,
Tapi di dalam negeri cuma 50 juta atau 100 juta, dia pindah ke luar negeri. Padahal di sini dibutuhkan. Ini namanya brain drain. Namanya kepandaian, kecerdasan yang terbuang keluar. Nah, ini yang saya ingin. Nah, adapun job fair seperti ini adalah untuk tadi mereka yang belum bisa mengabdi di tanah air karena belum ada kesempatan kerja. Katakan di Jakarta sekarang menurut data sekitar 9% ya Pak ya. 9% masih ada angka pengangguran karena Jakarta memang kemudian ada sekitar 500.000 orang yang pencakar di Jakarta. Artinya di Jakarta masih belum ada kesempatan buat orang-orang itu. Nah, kita carikan tempat di luar negeri. Mereka yang bekerja ke luar negeri itu bukan berarti mereka tidak cinta pada tanah air, itu keliru juga. Mereka yang pergi ke luar negeri justru buat saya mereka mencintai sekali tanah airnya karena mereka membantu mengurangi pengangguran, membantu mengurangi kemiskinan, membantu keluarganya dan membantu bangsa secara keseluruhan. Jadi jangan dibalik-balik ya. Tapi kalau pilihannya tadi, jadi tergantung niatnya. Jadi niatnya kebaca betul. Anda mau bekerja di sini, belum ada tempat pekerjaan, maka Anda bekerja ke luar negeri. Anda di luar negeri, Anda mengurangi pengangguran. Anda mengirimkan uang kepada saudara, satu orang rata-rata 5. Jadi 5 kemiskinan teratasi gara-gara Anda bekerja ke luar negeri dengan segala kesepian dan sebagainya. Ya, itu artinya saudara-saudara berjuang. Ya, mungkin tanda kutip agak menderita karena tidak di negeri sendiri, tapi tetap membantu tanah air, mengirimkan uang sampai lebih dari 100 triliun. Anda bisa bayangkan itu. Nah, jadi ini adalah satu perjuangan yang tidak sia-sia. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa sekarang pemerintah sudah memperbaiki pekerja-pekerja di sektor kelautan, ya, untuk di kapal-kapal pesiar, kapal-kapal ikan dan sebagainya. Sekarang sudah dibenahi satu persatu. Kita jumlahnya sekarang ini sekitar ada 280.000 orang yang bekerja di laut, ya. Dan ada puluhan ribu yang bekerja di kapal pesiar. Itu kapal pesiar itu kayak hotel berjalan lah. Isinya bisa 3.000 kamar, ya, bisa 3.000 orang, 4.000 orang, kayak hotel berjalan. Itu betul-betul satu kegiatan hospitality. Jadi orang kayak hotel pindah lah, kira-kira seperti itu. Dan gajinya mereka besar-besar. Dan Indonesia sekarang ranking ketiga dari jumlah yang menempatkan TKI pada sektor itu. Tapi lambat laun ini akan terus mengejar karena ternyata dari waktu ke waktu orang Indonesia yang bekerja di sektor hospitality sangat diminati. Nah, pada lulusan sekolah hospitality ini yang belum bisa terserap di tanah air, katakanlah belum bisa terserap di hotel-hotel yang ada di Jakarta, belum bisa terserap di hotel-hotel yang ada di Indonesia, maka mereka bisa kita siapkan jalan untuk diserap di kapal-kapal pesiar, ya, kapal pesiar yang seperti hotel dan jauh lebih mewah dari hotel-hotel yang ada bahkan. Ini salah satu contoh, dan sekarang sudah sekitar mungkin 50 sampai 60 ribu orang bekerja pada sektor itu. Gajinya tuh 1.000 sampai bisa 2.000 dolar lah, kira-kira seperti itu. Belum lagi kalau ada tip-tip dan sebagainya. Ini satu contoh yang kadang-kadang perlu diberitahu bahwa TKI bukan hanya sektor PLRT, bahkan PLRT sekali lagi pemerintah secara bertahap sudah mengurangi dan konsisten selama 4 tahun ini kita menutup beberapa negara yang kita anggap tidak cukup melindungi TKI. Jadi saudara sekalian, dalam kesempatan ini silahkan langsung berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang membuka informasi tentang lapangan kerja, silakan langsung mendaftar dan mudah-mudahan dari 7.700 kesempatan ini bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di DKI Jakarta. Dan saya juga berharap pemerintah DKI Jakarta itu tidak hanya mempersiapkan orang itu berangkat, tapi juga bagaimana melatih orang-orang itu, Pak. Ya, karena DKI kan banyak terobosannya, karena sering sekali ada demand, ada supply, tapi dia belum match. Dia perlu pelatihan-pelatihan, ya, dan pelatihan-pelatihan ini bisa dari APBD, bisa juga dengan dana bergulir. Barangkali kalau Pemprov DKI punya dana bergulir, karena mereka kemudian bisa membayarkan pinjamannya setelah mereka bekerja. Dan kalau ini bisa disediakan oleh pemerintah provinsi, saya rasa ini bisa cukup signifikan mempekerjakan orang ke luar negeri, karena pada dasarnya banyak orang mau bekerja ke luar negeri, tapi karena dia harus mengikuti satu latihan tertentu,
yang memerlukan dana tertentu, dan seringkali kemudian mereka mengalami kesulitan yang akhirnya tertunda keberangkatan ke luar negeri. Seandainya ini dipersiapkan, difasilitasi, saya rasa mereka yang akan bekerja ke luar negeri akan lebih banyak untuk mengurangi pengangguran yang ada di Jakarta khususnya. Jadi salam saya untuk Pak Jokowi, Pak Jokowi saya kenal baik, dan saya tahun 2008, 2009 saya ingin sampaikan apresiasi buat beliau. Kami pernah mengalungkan bunga bersama kepada TKI yang pulang dari Malaysia ketika beliau jadi wali kota. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa salah satu tempat pemulangan TKI atau gedung pemulangan TKI terbaik yang ada di Republik ini adalah yang ada di Solo, di mana itu dibangun oleh APBD-nya Kota Solo pada waktu itu, dan sangat mewah. Artinya memang beliau sebetulnya punya concern yang cukup baik terhadap TKI, dan mudah-mudahan setelah jadi gubernur DKI ini bisa juga menyediakan berbagai kemungkinan fasilitas dan sebagainya untuk melatih mereka, dan kemudian kita bekerja sama menempatkan mereka ke luar negeri dalam tempat yang sangat baik. Terima kasih, mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tahan dulu, Pak. Selanjutnya yaitu pemukulan gong yang didampingi oleh Kadisnaker Trans Provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Yang paling meriah. Tanda gong sudah dipukul. Itu tandanya apa, Bang? Jofair 2013 resmi dibuka. Iya, dengan yang tema atas sebagai barometer penempatan TKI sektor formal ke luar negeri. Apa rata-rata hotel? Kira-kira di Saudi itu sekitar 1.500 Mekanik sampai juga 2.000 ya? Wow. Kuwait juga ya? Berapa kebutuhan kerja sekarang? Sekarang mungkin sekitar 1.200. Kalau di perhotelan di mana? Saudi atau di Kuwait? Saudi. Gajinya berapa mereka? Di sekitar 1.500 sampai 2.000. 4 juta sampai 5 juta ya? Ini hotelan.